kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira pada hari Senin tanggal 20 November 2023. Hari ini kita akan merenungkan kutipan Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin keras dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga dia melihat lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada umumnya, saudari-saudara, indera pendengaran atau telinga itu berfungsi lebih baik daripada orang yang tidak buta. Indera pendengaran atau telinga orang buta maksud saya berfungsi lebih baik, lebih tajam daripada mereka yang tidak buta. Karena tidak melihat namun telinga masih mampu mendengar, membuat orang menjadi sungguh fokus kepada apa yang dia dengarkan. Meskipun sekali lagi tidak dapat melihat. Jika kita cermati saudari-saudara, jangkauan pendengaran jauh lebih luas daripada penglihatan. Kita hanya dapat melihat apa yang ada di depan. Atau kalau kita menoleh ke samping, kiri atau kanan, kita hanya akan melihat kemana mata kita memandang. Tetapi saudari-saudara, kita dapat mendengar dan mendengarkan apa yang di depan, apa yang di samping, apa yang di belakang kita. Jadi, jangkauan pendengaran jauh lebih luas daripada jangkauan penglihatan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, jangkauan pendengaran lebih luas daripada jangkauan penglihatan. Sekalipun kita berada dalam gelap, kita tidak bisa melihat, namun kita bisa mendengar. Dari depan, dari samping, dari belakang kita, justru karena indera pendengaran kita berfungsi dengan baik. Bahkan kalau tertutupi oleh tembok-tembok, indera pendengaran kita masih berfungsi. Maka dapat mendengarkan dengan baik saudari-saudara, meskipun tidak melihat, merupakan suatu rahmat khusus. Karena itulah dalam bagian Injil yang lain, Yesus mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Hanya dengan mendengar tapi percaya, meskipun tidak melihat. Berbahagialah mereka. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam perikop Injil hari ini, kita mendengarkan si buta yang berseru ketika mendengar bahwa Yesus orang Nazaret lewat. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus pun mengabulkan permohonannya untuk dapat melihat sambil berkata,
Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkanmu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, iman dan keselamatan muncul dari pendengaran yang baik. Iman dan keselamatan muncul dari pendengaran yang baik. Karena itulah setiap kali firman Tuhan dibacakan, selalu ada aklamasi penutup. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Mendengarkan sabda Tuhan. Atau seperti yang saya kutip tadi, Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tidak melihat namun beriman. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, mari kita yang dianugerahi mata yang baik, telinga yang normal, kita yang sehat jasmani, mari kita kembangkan, kita perdalam pendengaran kita. Sebab sekali lagi, jangkauan pendengaran jauh lebih luas daripada jangkauan penglihatan. Memang bukan berarti bahwa penglihatan tidak penting, karena dapat melihat itu juga adalah anugerah luar biasa Tuhan. Artinya saudara-saudari, sungguh mendengarkan, bukan hanya sekedar mendengar. Atau dalam bahasa Inggris dipakai dua kata yang berbeda untuk kata mendengar dan mendengarkan. Mendengar itu to hear, mendengarkan to listen. To listen bisa dalam arti memperhatikan. Jadi tidak hanya sekedar dengar di telinga, tapi memperhatikan. Ada unsur hati di sana. Mendengarkan berarti, saudari-saudara, mengarahkan, menyerahkan jiwa, hati, akal budi, dan segenap kekuatan kepada yang lain yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan sendiri. Kita tidak bisa melihat Tuhan, namun kita bisa mendengarkan suaranya, kita bisa mendengarkan bisikannya. Mari sekali lagi saudara-saudari, kita mempertajam, mengembangkan kemampuan mendengarkan. Lebih-lebih mendengarkan suara Tuhan yang menyapa kita. Dia yang selalu bertanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu. Semoga dengan demikian saudari-saudara, kita semakin dianugerahi kemampuan tidak hanya untuk melihat, tetapi lebih-lebih mendengarkan Tuhan. Sebab berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, Engkau hadir di mana-mana. Engkau hadir kapan saja. Tidak terikat, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dalam gelap, juga di dalam terang. Engkau juga menganugerahi kami indera pendengaran untuk mendengarkan kehendak dan karyamu. Mendengarkan sabdamu, sehingga kami semakin dikuatkan dan diteguhkan, dan hidup menurut kehendakmu. Terpujilah namamu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.